Silakan Pak Daniel, kalau dari Komisi 4 karena bolanya ini saya berikan pada Komisi 4. Ya, makasih Mbak Gita. Ya, pertama simpel aja, kita minta agar KKP atau pemerintah tidak menganaktirikan para nelayan. Kenapa menganaktirikan? Yang pertama adalah, saya nyari-nyari ya, ada gak di dunia ini pemerintahan yang menaikkan pajak, meskipun namanya PNBP, 2 kali yang nilainya itu sampai dengan 2.220%. Artinya kenaikannya itu sampai 20 kali lebih tinggi dari awal. Ya. Untuk 5 sampai 60 GT ya dari Undang PP nomor 19, lalu PP nomor 75 2015, lalu sampai 2001 itu naiknya 1.110%. Untuk kapal yang 60 sampai 200 gross ton maupun yang di atas 200 gross ton itu naiknya sampai 2.220. Saya melihat nggak ada satu pemerintahan pun. Mungkin hanya ada di pemerintahan Firaun di zaman dulu. Baik. Nah, yang kedua, kenapa nelayan dianaktirikan? Mengapa tarif nelayan justru paling tinggi di Indonesia? Saya ingin tarif batu bara itu hanya 3-7%. Tarif emas itu hanya 3,75%. Tarif timah hanya 3%. Biji nikel hanya 5%. Tetapi kenapa nelayan sampai 25%? Baik. Landasannya apa? Ya. Nomor 3, kenapa di sektor lain mendapatkan insentif, mendapatkan kemudahan dan relaksasi? Pajak mobil, pariwisata, investasi diberikan karpet merah. Kenapa nelayan justru dinaikkan sampai 600%? Baik. Yang keempat, ini yang harusnya menjadi tugas dari pemerintah. Baik. Kita ini udah kalah dengan Vietnam. Vietnam untuk masuk ke Amerika dan ke Eropa tidak ada tarif, 0%. Baik. Tetapi Indonesia Pak Daniel, terputus. Baik, Pak Trian, Pak Riswanto, saya minta satu kalimat closing statement dari Bapak-Bapak. Silakan Pak Riswanto terlebih dahulu. Ya, intinya apa yang menjadi polemik. Langsung saja Pak Riswanto, apa yang diharapkan? Ya, harapannya PP 85 kami dari teman nelayan mohon pada pemerintah, Pak Presiden agar mendengarkan untuk mengevaluasi bahwasanya PP yang sudah ditandatangani, fakta di lapangan kami tidak bisa atau sanggup untuk membayar pungutan hasil perikanan untuk melaut. Jadi kami harapannya setelah ini menunggu ada semacam diskresi kami untuk bisa beroperasi melaut agar kondusivitas nelayan di daerah tetap terjaga, teman-teman nelayan bisa bekerja sesuai dengan apa yang menjadi pekerjaannya. Baik, terima kasih Pak Trian. Singkat saja silakan Pak Trian. Ya, selain HPI dan produktivitas ini ada tarif yang juga merupakan variabel dari pungutan dan itu sepenuhnya bukan merupakan kewenangan KKP, tapi juga ada di Kementerian Keuangan. Itu yang pertama. Nilai pungutan PNBP dari sektor kelautan perikanan yang sebesar 0,18% tentunya belum sepadan dengan potensi yang 12,54 juta ton dengan angka 224 triliun. Ini harus kita tingkatkan, Mbak. Dan yang terakhir tentunya kita juga berharap apabila ada masukan terkait dengan HPI, produktivitas, KKP sangat terbuka. Kami harapkan Pak Riswanto dan seluruh teman-temannya bisa menyiapkan data-data seperti faktur penjualan agar usulannya menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya untuk penjemuran-penjemuran ke depan. Baik. Saya rasa demikian Mbak Brikita, terima kasih. Terima kasih Pak Trian Yunanda, PLT Sekdijen Perikanan Tangkap KKP, Pak Daniel Johan, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Pak Yon Fitran dan juga Pak Riswanto. Mudah-mudahan saja ada jalan tengah dan paling tidak ada masukan yang nanti bisa memberikan perbaikan terhadap PP yang baru saja disahkan ini tentunya bagi kesejahteraan nelayan kita. Saya Brigita Mandora, selamat malam, sampai jumpa.